Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Di beberapa video saya yang sudah lalu, kita sudah pernah membahas bahwa di Malaysia itu terdiri dari 3 etnis atau 3 bangsa, yaitu ada bangsa Melayu sebagai bumi putra, kemudian bangsa Cina atau etnis Tionghoa, dan ada orang dari bangsa Tamil atau bangsa India, di mana ketiga etnis dan 3 bangsa tersebut sama-sama mendiami di wilayah Malaysia atau negara tetangga kita. Kemudian kita juga sudah pernah membahas bagaimana asal-usul kedatangan orang Cina ke Malaysia, kemudian kedatangan orang India ke Malaysia, dan juga kita sudah membahas bahwa orang-orang India dan juga orang-orang Cina di Malaysia itu lebih menjaga kebudayaan mereka daripada berbaur dengan bangsa Melayu atau bumi putra karena berbagai macam alasan. Salah satunya adalah karena pemerintah Malaysia itu ternyata lebih pro kepada bangsa Melayu sendiri atau bumi putra itu sendiri. Kalau di Indonesia disebut dengan anak bumi atau pribumi begitu ya. Kemudian di video kali ini kita coba akan membahas dan mengkaji lebih detail sebetulnya apa perbedaan antara orang Cina di Indonesia dan orang Cina di Malaysia. Apa saja perbedaannya, ini akan kita coba kaji dan kita coba bahas karena ada banyak pertanyaan yang masuk ke kolom komentar terkait dengan kedudukan orang Cina dan juga orang Indonesia, kemudian orang Cina dan juga orang Malaysia. Bagaimana sebetulnya perbedaannya? Ini akan kita coba kaji lagi. Ayo kita putar dulu intronya dan kita sama-sama berkenalan dengan orang Cina. Berbicara tentang bangsa Cina atau orang Tionghoa, tentu kita pasti sudah banyak mengetahui bahwa mereka ini adalah bangsa yang suka berkelana, melanglang buana ke seluruh dunia. Hampir di seluruh sudut penjuru dunia ada orang Cinanya. Hampir di seluruh penjuru dunia manapun hampir ada kebudayaan Cina. Minimal ada orang Cina di situ. Karena memang sejak dulu orang Cina itu adalah bangsa petualang, bangsa yang suka tantangan. Dan tentunya bangsa Cina sudah sering berdagang dengan bangsa-bangsa yang lain. Entah itu bangsa Melayu, bangsa Jawa, bangsa apapun itu. Bahkan bangsa-bangsa di dunia itu sering terjadi yang namanya asimilasi atau tukar-menukar kebudayaan dengan orang-orang Cina. Itu sudah terjadi sekitar abad-abad yang lalu ya. Abad ke-7, bahkan abad ke-3 itu juga pernah orang-orang Cina berdagang kemana saja. Nah, berbicara tentang orang-orang Cina, tentunya ada banyak sekali orang Cina yang mendiami suatu negara. Salah satunya adalah di negara Malaysia. Negara tetangga kita ini orang Cinanya relatif banyak, dan orang-orang Cina di sana cenderung mempertahankan budaya-budayanya, yang mana budaya orang Cina di sana itu sangat dijaga oleh mereka. Dan dalam tanda kutip orang Cina di sana itu lebih tertutup kepada budaya-budaya Melayu karena mereka ingin melestarikan yang namanya kebudayaan nenek moyang mereka. Kemudian kalau di Indonesia ada juga orang Cina yang sebetulnya mereka juga berbaur dengan orang pribumi. Kemudian orang-orang Cina di Indonesia sebetulnya tidak lebih mungkin perbedaannya juga sangat banyak daripada orang-orang Cina yang ada di Malaysia. Nah, sekarang kita akan bahas perbedaannya. Apa saja perbedaan orang Cina yang ada di Indonesia dengan yang ada di Malaysia? Pertama, kita lihat dari penggunaan bahasa. Ya, karena orang-orang Cina yang ada di Malaysia itu seringkali menggunakan bahasa Cina atau bahasa Mandarin karena mereka ingin mempertahankan tradisi nenek moyang mereka dengan tetap menggunakan bahasa Mandarin. Sehingga kalau Anda pergi ke Malaysia, ketika Anda berbicara dengan orang Cina yang dari Malaysia, Anda akan mengetahui bahwa orang sana, orang Cina yang ada di Malaysia sangat sedikit yang fasih atau bisa berbahasa Melayu.
mereka menggunakan bahasa Melayu dengan logat atau dialek Cina. Bahkan mereka menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya pun cenderung lebih kepada aksen Cina. Karena kenapa? Karena sekali lagi mereka ingin mempertahankan kebudayaan mereka dan menjaga tradisi nenek moyang mereka, yaitu orang Cina. Itu yang pertama. Sedangkan di Indonesia, orang-orang Cina itu lebih fasih dan lancar berbahasa Indonesia. Kenapa? Karena di Indonesia itu lebih nasionalis. Hal ini tertuang dalam Sumpah Pemuda, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Sehingga apapun etnisnya kalau di Indonesia tetap bangsa satu, yaitu bangsa Indonesia. Mau bangsa Tionghoa, mau bangsa Arab, apalagi bangsa pribumi, semuanya tetap satu, yaitu bangsa Indonesia. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah kalau kita berbicara bangsa atau etnis, di Malaysia itu terbagi menjadi 3. Ada Bumi Putra atau Melayu, kemudian ada Cina atau Tiongkok atau Tionghoa, ada lagi bangsa India atau bangsa Tamil, ada juga yang menyebutnya sebagai orang Sing, orang yang mirip-mirip dengan India gitu ya, tapi konon berasal dari India Selatan. Jadi kalau kita berbicara tentang etnis di Malaysia, maka orang Melayu itu pasti disebut dengan orang bangsa Melayu. Sedangkan kalau orang Cina dan orang India ataupun orang Sing yang ada di Malaysia, mereka tetap tidak mau dikatakan orang Melayu atau orang Malaysia. Kenapa? Karena memang mereka berbangsa, yaitu bangsa Cina dan bangsa India. Sedangkan kalau di Indonesia, semua bangsa apapun tetap satu. Karena di Indonesia itu hanya terdiri dari satu suku bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Itu perbedaan yang kedua. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah kebudayaan-kebudayaan di Cina yang ada di Malaysia itu lebih dilestarikan oleh orang sana. Terbukti banyak beberapa kegiatan-kegiatan di sana seperti kegiatan Tahun Baru Imlek, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan Chinese, mereka tetap menjaga dan melestarikan. Ya, orang-orang Cina di Malaysia itu lebih care atau lebih peduli kepada komunitas Tionghoanya dibandingkan dengan komunitas-komunitas yang lain seperti komunitas Melayu, apalagi komunitas India yang ada di sana. Sehingga mereka seperti membentuk sebuah komunitas sendiri dengan lebih mengutamakan orang-orang yang ada di sana, dalam tanda kutip circle orang-orang Cina itu sendiri. Ya, walaupun sebetulnya ada juga beberapa orang Cina di Malaysia yang peduli dengan bangsa Melayu atau bangsa yang lain seperti bangsa India. Sedangkan kalau di Indonesia, semuanya itu tidak ada perbedaan. Mau bangsa Cina, Arab, semuanya itu sama. Kita harus sama saling tolong-menolong. Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap sama. Itu perbedaan yang keempat ya. Kemudian perbedaan yang kelima adalah orang-orang Cina di Malaysia itu tidak lebih berpartisipasi dalam nasionalisme. Artinya mereka tidak istilahnya itu tidak begitu nasionalis terhadap Cina, terhadap Malaysia maksud saya. Kenapa? Karena perjuangan kemerdekaan orang Melayu itu rata-rata pahlawannya kebanyakan dari bangsa pribumi sendiri atau Bumi Putra sendiri. Kebanyakan orang-orang Cina dan orang-orang India itu tidak begitu terlibat. Ya, walaupun ada sebagian kecil dan minoritas, tapi kebanyakan mereka dalam tanda kutip perjuangannya itu lebih kepada bangsa Melayu itu sendiri. Dan di pemerintahan juga mereka tidak begitu aktif, hanya ada beberapa saja. Tapi kalau dalam segi-segi yang lain seperti olahraga, seperti kesenian, produser film itu ada sebagian, seperti Michelle Yeoh itu kan bintang film internasional, kemudian Lee Chong Wei atlet bulu tangkis dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di Indonesia orang Tionghoa lebih nasionalis. Ya, banyak sekali orang-orang Tionghoa yang ada di Indonesia itu terlibat dalam peperangan dulu ketika penjajahan Belanda, dan ada berbagai macam pahlawan di sini seperti kita tahu ada Laksamana Cheng Ho. Kemudian ada siapa lagi ya? Budi Utomo itu kan ada salah satu, kalau nggak salah ya, ada salah satu anggotanya yang dari Tionghoa seperti itu. Kemudian kalau di pemerintahan, orang-orang Cina di Indonesia itu lebih aktif. Kita banyak tahu bahwa orang-orang Cina seperti mantan gubernur DKI Jakarta
Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama itu beliau kan orang Tionghoa dan beliau aktif sebagai gubernur, kemudian ikut membangun Indonesia. Dan ini berbeda dengan orang Cina di Malaysia, di mana mereka lebih aktif kepada komunitasnya sendiri dibandingkan untuk kemajuan negara Malaysia. Ya walaupun sebetulnya mereka juga aktif sih, tapi hanya sebagian kecil dan skalanya sangat kecil sekali. Kemudian perbedaan berikutnya adalah nama. Nama yang dipakai sebetulnya ini berhubungan dengan bahasa ya. Ini adalah kelanjutan yang tadi. Nama yang dipakai oleh orang Indonesia atau orang Cina yang berada di Indonesia itu lebih kepada nama-nama bumi pertiwi. Artinya mereka menggunakan nama-nama Sunda, mereka menggunakan nama-nama bahasa Indonesia, dan mereka lebih bisa berbahasa Indonesia daripada bahasa Mandarin kalau di Indonesia. Kenapa? Karena berhubungan dengan Sumpah Pemuda. Sedangkan kalau orang Cina di Malaysia, mereka tetap menggunakan bahasa Mandarin sebagai namanya, sebagai identitas bangsanya. Ya karena mereka ingin melestarikan. Sekali lagi mereka ingin melestarikan. Kemudian ketika zaman Pak Harto dulu ya, ada sebuah kebijakan di mana tahun baru Imlek itu dilarang untuk dirayakan secara besar-besaran. Ya sempat dilarang di zaman Pak Harto itu. Ya mungkin ini kebijakan pasca kejadian G30S ya, untuk menjaga kestabilan politik dan juga kestabilan kerukunan antar warga bangsa Indonesia pada saat itu. Kemudian barulah di era Gus Dur itu diperbolehkan perayaan tahun baru Imlek secara besar-besaran. Kalau di zaman Pak Harto nggak boleh, hanya sebagian kecil saja di kalangan keluarga Cina saja. Nah barulah di era Presiden Megawati tahun baru Imlek ditetapkan sebagai hari libur nasional. Ya karena kemudian budaya-budaya Cina itu kalau di Indonesia itu akan lebih kental di luar Jawa, seperti di Kalimantan ya, dan juga di kepulauan-kepulauan lain seperti di Riau kalau nggak salah. Di sana lebih banyak kebudayaan-kebudayaan Tionghoa yang tentunya sangat banyak dan cukup masif. Ya seperti di Siantang dan juga di ya pokoknya di wilayah Kalimantan Barat dan Pontianak itu. Nah kemudian kalau dari segi sejarah ternyata orang Cina ke Indonesia itu sudah ada sejak sebelum orang Cina ke Malaysia datang. Ya tentu ini berhubungan dengan dunia perdagangan. Ada sekitar abad keempat dan ketujuh orang Cina sudah ada di Indonesia. Dan sejarah mencatat bahwa orang Cina pertama kali yang datang ke Indonesia itu ternyata seorang pendeta Buddha yang bernama Fahien atau Fasien. Beliau itu adalah seorang pendeta Buddha yang ingin berkunjung ke India. Kemudian beliau singgah ke Pulau Jawa di tahun 413 Masehi. Ya, jadi beliau itu adalah seorang pendeta Buddha yang kebetulan ingin mengunjungi India dan singgah ke Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa. Apa yang beliau katakan dan ceritakan? Ternyata beliau bercerita tentang seorang raja yang bernama Tarumanegara, sebuah kerajaan Hindu yang ada di aliran Sungai Citarum. Dan dari segi kemiliteran sebetulnya di Indonesia juga terdapat beberapa ya nama yang dari orang Tionghoa seperti Laksda, Joli. Kemudian di olahraga ada Susi Susanti, di mana mereka berdua tetap menggunakan nama bahasa Indonesia walaupun mereka berdua adalah keturunan etnis Tionghoa. Dan secara statistik angka-angka yang ada di ASEAN itu terbanyak memang Indonesia etnis Cinanya, tercatat sekitar 7,6 juta. Kemudian disusul Thailand sekitar 7,2 juta dan ada Malaysia 6,9 juta. Ya walaupun secara kuantitas ini akan terus bertambah dan bisa juga berkurang ya, karena memang statistik itu kan selalu berubah-ubah karena dari kelahiran, karena dari migrasi ataupun yang lain. Sehingga seperti itulah perbedaan antara bangsa Cina yang ada di Indonesia dan bangsa Cina yang ada di Indonesia. Kalau di Indonesia tidak ada yang namanya bangsa Cina, semuanya bangsa satu, bangsa Indonesia. Sedangkan kalau di Malaysia ada bangsa Cina, bangsa Melayu dan juga bangsa India. Demikian, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bahwa kita ini adalah negara yang sangat menjunjung tinggi yang namanya persatuan, kesatuan dan juga bangsa yang sangat besar. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada kata-kata salah dan kurang berkenan, silakan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.